Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Maya, seorang janda penjual cireng. Hidup sederhana dan bersabar, meski terus-menerus dihina oleh Eka. Istri pengusaha kaya yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Suatu hari harga diri Maya diinjak terlalu dalam, membuatnya nekat meminta bantuan santet ke seorang dukun. Ritual itu membuka pintu teror mengerikan. Sosok pocong mulai menghantui Eka, menebar rasa takut, sakit, hingga membuatnya lumpuh. Tapi ketika dendam dibalas oleh gaib, bisakah hidup benar-benar kembali tenang? Atau justru ada luka yang tak bisa dihapus, bahkan dengan permintaan maaf? Hujan turun deras sejak siang, mengguyur jalanan desa yang lenggang. Warung-warung menutup lebih awal. Beberapa motor melintas terburu-buru. Pengendara membungkus tubuh dengan mantel plastik yang basah kuyup. Di ujung jalan, sebuah gerobak sederhana berdiri di bawah pohon jambu air yang daunnya ikut meneteskan air. Disitulah Maya duduk sendirian, berselimutkan jaket lusuh dan sarung yang disampirkan ke bahu. Gerobaknya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk di bagian bawah. Catnya mengelupas tapi bersih. Di bagian depan, wajan kecil masih menyala dengan minyak panas di atas kompor gas. Bau cireng goreng yang baru matang menyebar ke jalanan basah. "Cireng sosis satu, pedasnya sedang ya mbak," kata seorang perempuan muda sambil menutup kepalanya dengan kantong plastik belanja. Maya tersenyum tipis. "Iya, duduk dulu aja mbak, bentar." Pembeli itu duduk di bangku panjang dari kayu di sebelah gerobak. Maya dengan cekatan menggoreng pesanan, lalu membungkusnya rapat-rapat dengan 3 lapis plastik. Ia tahu bagaimana hujan bisa membuat semuanya basah seketika. Si pembeli pergi, mengucapkan terima kasih. Maya mengangguk pelan, lalu kembali duduk. Dagangannya masih setengah. Biasanya dia akan tutup menjelang waktu Isya atau kalau hujan reda. Malam sampai lebih awal, di seberang jalan, rumah-rumah terlihat suram di balik tirai hujan. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, membuat suasana seperti senja. Meski waktu baru menunjukkan pukul 5 sore. Setelah azan maghrib berkumandang, hujan mereda, angin sejuk menerpa wajah. Perlahan-lahan pembeli berdatangan. Kebanyakan warga pulang kerja mampir membeli cireng untuk dibawa pulang. Maya bekerja tanpa henti, tangannya cekatan membalik gorengan dan meracik saus sambal yang sudah ia siapkan dari rumah. Tak butuh waktu lama, sisa dagangan habis. Maya mulai membersihkan peralatan. Gerobak ditutup dengan terpal. Lalu baskom kosong ditata di atas motornya. Ia kemasi pelan-pelan, memastikan semuanya aman. Perjalanan pulang tak jauh, hanya 10 menit. Tapi udara dingin dan angin lembab membuat tubuh menggigil. Sesamanya di rumah, Maya memarkirkan motor, membuka pintu pelan, dan masuk ke rumah kecil 1 lantai. Rumah itu peninggalan almarhum suaminya. Dibangun sebelum mereka sempat punya anak. Kini rumah itu hanya dihuni olehnya seorang. Sunyi, hanya ada suara tetes air dari talang bocor dan gesekan ranting di atap seng. Baskom kosong ia taruh di dapur, dicuci besok pagi. Maya lalu rebahan di sofa tua di ruang tengah. Kain pelapisnya sobek di sana-sini. Busa di dalamnya menyembul keluar.
Tapi itu satu-satunya tempat nyaman untuk meregangkan punggung setelah seharian berdiri. Hening menyelimuti, televisi tidak menyala. Maya hanya menatap langit-langit. Di luar suara gerimis masih terdengar meski sudah jauh lebih pelan. Maya teringat kembali hari-hari sulit saat suaminya meninggal. Awalnya ia terpuruk, tapi waktu membuatnya bangkit. Ia berjalan, membuat cireng dari nol, menjualnya dari kampung ke kampung. Sekarang ia punya langganan tetap. Meski belum sukses, ia bisa hidup dari hasil usahanya sendiri. Perutnya mulai lapar, belum sempat masak. Tadi ia langsung berangkat dagang pagi-pagi. Maya berdiri, mengambil payung kecil dan keluar rumah menuju warung sebelah. Hanya butuh 5 menit jalan kaki. Warung itu milik Bu Lastri, tetangganya yang ramah. Di warung beberapa ibu sedang duduk di bangku kayu menunggu giliran. Mereka menyapa Maya dengan senyum ramah. "Alhamdulillah, laku Mbak Maya?" tanya seorang ibu sambil menepuk lututnya. "Laku Bu, syukurlah, tadi sore rame," jawab Maya pelan. Obrolan santai terdengar, tapi kemudian suasana berubah saat seorang perempuan datang membawa tas mencolok, sepatu mengkilap dan penuh perhiasan. Langsung nyerobot ke depan. "Bu Lastri, bungkusin ayam opor dan paha 2. Cepet ya, saya buru-buru," perintahnya lantang. Semua ibu menoleh, wajah mereka kesal, tapi tak ada yang berani bicara. Maya yang sedang di depan justru menoleh ke Bu Lastri. "Bu, gak apa-apa dah, layani dulu aja Mbak Eka." Ibu-ibu melirik Maya. Beberapa mengangguk pelan, namun Eka malah menyambar ucapan itu. Maya, janda, kok baik banget sih? Jangan-jangan pengen saya beliin makanan ya?" ucapnya nyaring lalu tertawa. "Ya ampun, masih jualan aja, masih belum laku nikah juga." Ibu-ibu di warung kesal, tapi Maya hanya diam. Matanya menatap lantai, wajahnya dingin tapi tidak berkata apa-apa. Bu Lastri menyerahkan pesanan Eka dengan cepat agar segera pergi. Eka sempat melempar senyum menghina sebelum melangkah keluar warung. Setelah Eka pergi, salah satu ibu menepuk bahu Maya. "Jangan diambil hati Mbak, mulutnya memang suka nyakitin orang." Maya tersenyum tipis. "Iya Bu, saya ngerti." Tapi di dalam hati dadanya panas. Bukan hanya karena hari ini saja, tapi karena sudah berkali-kali dipermalukan seperti itu. Sambil memegang bungkusan nasi, Maya berjalan pulang. Langkahnya tenang, tapi di matanya ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Malam itu hujan turun lagi, lebih pelan. Tapi suara ranting yang bergesekan di atap terdengar seperti ada yang berjalan di atas. Maya mencoba tidur, tapi tidurnya tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang memperhatikannya dari luar jendela. Maya duduk di bangku dapur, mengaduk adonan cireng yang baru ia siapkan. Tangan kirinya sibuk mengiris daun bawang, sementara tangan kanannya memeras adonan supaya tidak terlalu lembek. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi, tapi tubuhnya terasa berat seperti belum tidur semalaman. Malam tadi ia memang susah lelap. Setiap kali memejamkan mata, terbayang kembali wajah Eka di warung dengan tatapan meremehkan dan tawa yang menghina. Kalimat-kalimatnya terus bergema di kepala Maya, bahkan lebih mengganggu daripada suara tikus-tikus kecil yang berlarian di langit-langit. Udara pagi itu lembab, sisa hujan semalam masih terasa. Dari jendela dapur, Maya bisa melihat pekarangan yang becek. Ia menaruh baskom adonan di sudut meja, lalu berjalan ke depan rumah, membuka pintu perlahan. Angin pagi menyelusup masuk membawa bau tanah basah. Di seberang jalan, beberapa tetangga mulai membuka jendela, tapi tak banyak orang yang keluar rumah. Desa itu memang tidak pernah benar-benar ramai. Bahkan di pagi hari, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat.
seorang ibu tetangga datang ke depan pagar membawa kantong plastik kosong. "Mbak Maya, saya beli cireng mentah 5.000 ya, mau digoreng sendiri," ucapnya sambil tersenyum. Maya mengangguk. "Sebentar ya Bu." Ia masuk kembali ke dapur, mengambil adonan secukupnya dan membungkus dengan plastik bening. Setelah menyerahkan pesanan, ia berdiri sejenak di teras, menatap jalanan yang mulai ramai pelan-pelan. Namun pikirannya kembali melayang ke satu peristiwa lain yang lebih menyakitkan. Kejadian 2 minggu lalu saat Eka datang ke lapak cirengnya. Siang itu tanpa aba-aba, Eka muncul sambil tertawa. Di depan pelanggan lain yang melemparkan uang ke meja seperti melemparkan sampah, lalu berseru, "Ini cirengnya nggak seenak yang katanya viral itu. Nggak ngerti orang-orang kenapa doyan ya?" Salah satu pelanggan yang tahu perangai Eka langsung menegur dengan halus. Tapi Eka tidak peduli. Ia bahkan sempat berbisik ke seseorang pembeli lelaki, "Jangan sering kesini, nanti istrimu bisa cemburu. Dia ini janda, hati-hati loh." Maya saat itu pura-pura tidak dengar, tapi rasanya seperti ditampar di depan umum. Hari-hari setelahnya, Maya tetap membuka lapaknya seperti biasa, tapi beban itu tinggal di dadanya. Setiap kali melihat pelanggan datang, ada ketakutan tak berdasar. Jangan-jangan mereka percaya omongan Eka. Jangan-jangan mereka melihatnya dengan pandangan yang sama. Ia tahu tak semua warga suka dengan sikap Eka. Beberapa tetangga juga pernah mengeluh, tapi Eka selalu punya cara untuk tampil lebih tinggi. Pakaiannya mencolok, bicaranya lantang, dan suaminya memang pengusaha batik besar di kota. Rumahnya megah dibanding rumah-rumah lain yang sederhana. Maya menarik nafas panjang. Ia masuk ke kamar, mengganti bajunya, dan bersiap untuk kembali berjualan. Hari ini ia ingin berangkat lebih awal, tapi sebelum membuka pintu, ia melirik ke arah kursi tua di ruang tengah. Di sana jaket yang biasa ia pakai tergantung lemas. Langkah Maya berhenti, ia merasa seperti sedang diawasi. Perlahan ia menoleh ke arah jendela, tidak ada apa-apa. Tapi entah mengapa, suasana pagi itu terasa berbeda. Sunyi yang tidak biasa. Tidak ada suara ayam, tidak ada motor lewat. Ia melangkah pelan ke dapur, mengambil termos dan menuang air ke gelas. Saat ia hendak meneguknya, terdengar bunyi benda jatuh dari kamar belakang. Seperti ada sesuatu yang tersenggol Maya. Maya menahan nafas, langkah kakinya ragu-ragu, tapi ia tetap berjalan ke arah sumber suara. Kamar itu jarang dibuka, isinya hanya kasur gulung, kipas angin rusak, dan kardus bekas peninggalan almarhum suaminya. Pegangan pintu ia sentuh perlahan, didorong sedikit demi sedikit. Bunyi engsel yang berderit terdengar jelas. Ruangan gelap, tirainya tertutup rapat. Ia meraba dinding mencari saklar. Tapi sebelum tangannya menyentuh tombol, ia melihat bayangan gelap berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak. Tingginya seperti orang dewasa, tapi bentuknya tak jelas. Maya mundur satu langkah, nafasnya tertahan. Perlahan ia menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan kardus di pojok ruangan. Tidak ada yang berubah, tapi rasa dingin di tengkuknya belum pergi. Maya menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Ia kembali ke dapur dan duduk. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil tas untuk berangkat. Jalan menuju lapak hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saat sampai, ia menata dagangan seperti biasa. Tapi di benaknya, bayangan gelap di kamar tadi pagi belum juga hilang. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, tapi ada sesuatu yang menempel di pikirannya. Seolah bukan hanya dirinya yang tinggal di rumah itu. Maya baru pulang dari berjualan ketika langit mulai menggelap. Suara motor tuanya terdengar pelan menembus jalan desa yang sudah mulai sepi.
Angin sore membawa bau basah dari pepohonan yang belum sepenuhnya kering setelah hujan semalam. Di atas langit, awan menggantung berat, menahan hujan yang mungkin turun lagi kapan saja. Sesampainya di rumah, Maya menurunkan box kosong dan membawa masuk perlengkapan dagangannya ke dapur. Tanpa mandi atau makan, ia duduk di kursi ruang tengah. Di tangannya ponsel bergetar pelan. Ia membuka pesan-pesan lama, lalu berhenti di satu nama, Risma. Maya terdiam, bibirnya terkatup rapat. Ia tahu jika pesannya terkirim, tak akan ada jalan kembali. Namun perasaan yang sudah menumpuk tak bisa direndam lagi. Ia mengetik pelan, "Riz, kamu sibuk minggu ini? Aku mau minta bantuan." Pesan terkirim. Maya meletakkan ponsel di meja dan memejamkan mata sebentar. Suara kipas angin tua di pojok ruangan berdengung rendah. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar lagi. Balasan dari Risma, "Gak sibuk, kamu kenapa?" Maya langsung mengetik jawaban, "Minggu pagi aku ke rumahmu, ada yang mau aku ajak kamu ke sana." Pagi Minggu Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasukkan uang ke dalam amplop, lalu menyelipkannya ke dalam tas lempang kecil. Sarapan seadanya, lalu naik motor menuju desa sebelah. Jalanan masih sepi, beberapa warung baru membuka pintu. Langkahnya mantap. Di rumah Risma, anak kecil berlari-lari di teras. Risma muncul dari balik pintu, membawa tas kecil. "Anakku sama ibu, ayo cepat sebelum nangis," katanya cepat. Tanpa banyak tanya, mereka segera berangkat. Angin pagi masuk ke telinga, tapi mereka tetap diam. Hampir sepanjang jalan. Baru setelah melewati jembatan kecil, Risma membuka suara. "Serius kamu mau ke tempat itu?" Tanyanya sambil menoleh sebentar. "Iya." "Kamu beneran mau?" Maya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali. Butuh hampir 1 jam sebelum mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu tertutup pagar seng yang sudah berkarat. Dindingnya dipenuhi lumut, daun-daun kering menumpuk di teras. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi Risma mengetuk pintu seperti biasa. "Permisi Mbah." Beberapa detik berlalu, lalu suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk dan kulit keriput muncul dari balik pintu. Jubah batiknya kusam, rambutnya digelung asal, dan matanya tampak lelah. "Risma, masuklah," katanya tanpa senyum. Risma menoleh ke Maya. "Ayo Mai." Mereka duduk di kursi kayu di teras. Mbah Dalmo duduk bersilah memejamkan mata sebentar. Lalu membuka perlahan. "Siapa yang kamu bawa?" "Temanku namanya Maya Mbah." Mbah Dalmo mengangguk. "Apa yang kamu mau, Nduk?" Maya membuka tasnya, mengeluarkan amplop, meletakkannya di atas meja. Suaranya tenang, tapi wajahnya menegang. "Aku ingin seseorang disakiti, bukan dibunuh, tapi dibuat menderita." Mbah Dalmo menatap tajam. "Kau yakin?" "Iya." "Kau tahu resikonya?" "Aku siap Mbah." Mbah Dalmo mengambil amplop itu. Ia tidak membukanya, hanya menaruh di dekatnya. Lalu dari rumah ia mengambil sebuah kantong mori kecil dan sebuah mangkok tanah liat. Punya fotonya. Maya membuka ponsel, memperlihatkan foto Eka yang diambil dari media sosial. Wajahnya jelas, lengkap dengan senyum congkak dan kalung emas mencolok. "Cetak foto, bawa ke sini atau kirim ke Risma. Tapi sekarang kau sudah berniat, tidak bisa ditarik kembali." Maya mengangguk. "Ada tanah kuburan di desa ini, bekas pemakaman penjahat lama. Aku akan membuat buhul. Setelah itu, kuburkan di sana. Jin akan mengambil bentuk dari si mayat dan mendatangi target sesuai permintaanmu." Maya menarik nafas panjang. Risma menatapnya tampak cemas. "Kamu yakin?" tanya Risma lagi. "Aku gak tahan lagi, Riz," saut Maya.
Mbah Dalmo bangkit, ia membuka pintu rumah. Masuklah, kita mulai sebentar lagi. Mereka mengikuti lelaki tua itu ke dalam rumahnya. Rumahnya lembab, lantainya dingin. Bau kemenyan sudah tercium meski belum ada yang dibakar. Di ruang tengah tikar usang digelar. Di pojok ada meja kecil dengan sesajen, beberapa kendi tua dan lilin merah padam. Maya duduk bersilah, tangan dingin. Wajahnya pucat. Di ruang itu hawa terasa berbeda, sunyi seperti tidak ada udara. Besok kuburkan buhul ini di tempat yang aku tunjuk. Jangan bicara banyak setelah itu, dan jangan menoleh ke belakang, kata Mbah Dalmo sambil menyerahkan mori kosong yang masih dibungkus. Baik Mbah. Setelah keluar dari rumah itu, Maya dan Risma tidak langsung pulang. Mereka berhenti sejenak di taman kecil dekat jalan. Risma menyentuh lengan Maya. Kamu masih bisa mundur loh, Ris. Maya menggeleng. Kalau aku nggak lakuin ini, dia nggak akan pernah berhenti. Hari mulai mendung di ujung jalan. Daun-daun berguguran menutupi aspal. Maya memandangi jalan pulang yang sepi. Dalam benaknya tak ada lagi keraguan. Hanya satu tujuan, balas dendam. Senja belum benar-benar habis ketika Maya dan Risma kembali tiba di rumah Risma. Langit berwarna kelabu, menggantung berat, seperti enggan berubah menjadi malam. Anak Risma sudah tertidur, dititipkan di kamar depan bersama neneknya. Tanpa banyak bicara, Risma membuka lemari kecil di ruang tamu dan mengambil kantong plastik hitam. Mai, ini foto yang kemarin udah aku cetak, katanya sambil menyerahkan selembar foto berwarna. Wajah Eka terlihat jelas, berdiri di depan mobilnya, tersenyum lebar. Maya memasukkan foto itu ke dalam kantong kecil berisi mori yang diberi Mbah Dalmo. Mereka tidak menunggu lama. Pukul 9 malam, jalanan desa sudah sunyi. Hanya suara serangga dan angin yang sesekali menampar daun-daun kering di tanah. Mereka naik motor berboncengan. Maya dan Risma menembus jalan setapak menuju pemakaman lama yang ditunjuk Mbah Dalmo. Lokasinya jauh dari pemukiman, tersembunyi di balik semak dan pohon-pohon tinggi. Tak ada penerangan. Cahaya motor menjadi satu-satunya yang menerangi jalur sempit itu. Ini jalannya, kata Risma pelan menunjuk tikungan ke kiri. Mereka memarkirkan motor agak jauh dari lokasi, lalu melanjutkan berjalan kaki. Maya membawa cangkul kecil yang dibungkus karung, sementara Risma membawa senter. Angin malam semakin dingin. Ranting-ranting kering patah di bawah injakan kaki mereka. Di tengah area pemakaman, Risma menunjuk sebuah nisan yang hampir tenggelam oleh rumput liar. Ini, katanya dulu bekas perampok mati ditembak warga, bisiknya. Maya mengangguk. Ia mulai menggali pelan di samping nisan itu. Tanahnya keras, bercampur akar-akar kecil. Setiap ayunan cangkul membuat nafasnya semakin berat. Risma berdiri di dekatnya, mengawasi sekeliling dengan waspada. Udara terasa lebih berat di tempat itu. Senter Risma beberapa kali redup, lalu menyala kembali seperti kehabisan daya. Suara angin berdesir semakin kencang, seperti ada yang berbisik di antara dedaunan. Setelah lubang cukup dalam, Maya membuka mori kecil dan memasukkan foto Eka yang sudah dilipat. Ia menutupnya kembali, lalu menimbun tanah dengan cepat. Tidak ada ucapan, tidak ada doa. Hanya gerakan tangan yang cepat dan gerakan selesai. Udah, ayo, ucap Maya lirih. Mereka berjalan cepat kembali ke motor. Maya menyalakan mesin dan menginjak gas dengan sedikit terburu-buru. Jalanan sepi, tapi udara terasa lebih berat daripada saat mereka datang. Motor melaju pelan melewati deretan pohon jati. Maya diam, tapi semakin jauh dari pemakaman, punggungnya terasa dingin, seperti ada angin yang menempel di belakang lehernya. Ia menoleh ke kaca spion. Seketika tubuhnya menegang. Di kaca spion tampak jelas sosok perempuan berambut panjang,
duduk di jok belakang. Gaunnya lusuh, kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Kaki dan tangannya menggantung lemas, seolah tidak punya tulang. Risma, suara Maya bergetar. Risma yang dibonceng justru menoleh bingung. Kenapa? Maya tidak menjawab, matanya kembali ke spion. Sosok itu masih ada. Perlahan kepala perempuan itu terangkat. Wajahnya hitam, membusuk. Mata putih membelalak, bibirnya sobek dan kering. Ia menatap lurus ke arah Maya. Maya menjerit dalam hati, tapi tubuhnya kaku. Ia menggenggam stang motor lebih erat, gasnya ditambah, berusaha melaju lebih cepat. Tapi jok belakang seperti bertambah berat, seolah sosok itu benar-benar duduk di sana. Mereka melaju menembus jalan desa. Rumah-rumah terlihat dari kejauhan, lampu-lampunya mulai tampak. Risma baru menyadari perubahan wajah Maya yang pucat dan berkeringat. Maya, kamu kenapa? Tanya Risma cemas. Maya hanya menggeleng, ia tak sanggup bicara. Sesamanya di rumah Risma, motor langsung berhenti mendadak. Maya menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Nafasnya terputus-putus, wajahnya pucat dan tangannya masih gemetar. Mai, kamu lihat sesuatu ya? Maya tidak menjawab. Ia turun dari motor dan langsung duduk di lantai teras. Kedua tangannya menutup wajahnya. Ia tidak ingin menyesal, tapi tubuhnya belum siap untuk apa yang mungkin akan terjadi setelah malam itu. Malam belum sepenuhnya tenang. Meski Risma berkali-kali menawarinya untuk menginap, Maya bersikeras kembali. Ia tak mau orang tuanya Risma bertanya-tanya, apalagi anak kecil melihatnya dalam kondisi seperti itu. Jalanan menuju rumah sepi, rumah-rumah sudah gelap, hanya beberapa lampu teras menyala. Maya mengendarai motornya pelan. Angin malam menusuk kulit, membuat matanya sedikit berair. Setiap kelokan jalan ia melewati sambil sesekali menengok spion. Tidak ada apa-apa, tapi ketegangan masih menempel di punggungnya. Begitu tiba di rumah, Maya langsung mengunci pintu dan duduk di kursi ruang tengah tanpa menyalakan lampu. Ia hanya menatap gelap, membiarkan jantungnya perlahan turun ritmenya. Udara di dalam rumahnya terasa berbeda, lebih pengap dari biasanya. Ia tak tidur malam itu, sekedar berbaring pun tidak sanggup. Matanya memandang langit-langit sambil mendengarkan suara-suara kecil dari luar rumah. Sesekali terdengar ranting jatuh atau gesekan dedaunan, tapi tak satu pun yang benar-benar membangunkan ketenangan dalam dirinya. Sementara itu, di tempat lain, di rumah besar milik Eka, suasana jauh berbeda. Rumah 2 lantai itu terang benderang. Suaminya, Rudi, baru pulang dari luar kota. Kedua anak mereka ada di kamar, sibuk dengan gawai masing-masing. Eka duduk di ruang tengah menonton televisi sendirian. Di pangkuannya, ponsel terbuka menampilkan media sosial. Ia menggulir foto-foto dirinya sendiri dengan caption penuh pujian terhadap hidup mewah dan penampilannya. Senyum puas tersungging di wajahnya, tapi saat hendak membalas komentar, layar ponselnya mati mendadak, padahal baterai masih penuh. Ia menekan tombol beberapa kali, tapi tak menyala. Mas, ini HP kenapa sih? Teriaknya dari sofa, tapi tak ada jawaban. Eka bangkit menaruh ponsel ke meja dan hendak ke dapur mengambil air. Langkahnya baru sampai ruang makan, ketika tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip 2 kali, lalu padam. Eka berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap lampu-lampu gantung di atas. Di dapur masih menyala, tapi redup. Mas, anak-anak, listrik mati ya? Panggilnya lagi, suaranya mulai terdengar goyah. Tak lama kemudian lampu kembali menyala, normal. Eka menghela nafas. Ia mengira hanya gangguan sebentar, tapi saat ia berbalik menuju ruang tamu, langkahnya berhenti. Ia balik jendela.
ruang tamu yang tirainya belum tertutup. Tampak bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu diam, seperti menempel di kaca jendela. Bentuknya setinggi orang dewasa, tegak dan tidak bergerak sedikit pun. Eka menahan nafas, matanya tak berkedip. Ia mendekat perlahan, memastikan penglihatannya. Saat hanya tinggal 1 meter dari jendela, bayangan itu menghilang begitu saja. Kosong. Hanya pantulan ruang tamu. Ia menepis rasa takut dan cepat-cepat menutup tirai. Tapi tubuhnya masih menegang. Ia kembali ke sofa dan duduk mencoba mengabaikan semuanya. Tapi tepat ketika ia hendak mengambil gelas di meja, terdengar suara langkah pelan dari arah tangga. Langkah kaki menuruni anak tangga satu persatu. Tapi suara itu tidak terdengar seperti sepatu atau sandal. Lebih seperti gesekan kain panjang yang menyeret lantai. Eka bangkit berdiri. "Siapa di atas?" Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti lalu hening. Tapi Eka merasa jelas bahwa seseorang atau sesuatu baru saja berada di tangga. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. Ia berlari kecil ke kamar dan menutup pintu. Suaminya sedang tidur dengan handset menyumpal telinganya. Eka tidak membangunkannya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menarik selimut sampai ke dada, tapi tubuhnya tetap menggigil. Beberapa menit berlalu, sunyi. Tapi saat ia memejamkan mata, suara berat seperti nafas seseorang terdengar dari pojok kamar. Pelan dan tidak teratur. Eka membuka matanya cepat. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap ke langit-langit, ada noda hitam samar di atasnya seperti bekas air. Bentuknya tidak jelas, tapi makin lama makin melebar. Rasa dingin merambat ke tengkuknya. Suara nafas itu masih terdengar. Kini disusul oleh bau busuk seperti bangkai lama yang tertutup kain lembab. Eka menutup hidungnya, lalu merunduk ke arah Rudi. Pak, bangun Pak." Rudi hanya mengeliat sebentar, lalu melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba di pojok kamar ada bunyi pelan, seperti benda jatuh. Eka menoleh cepat. Di tempat itu, di samping lemari, berdiri sosok tinggi berjubah putih kusam. Wajahnya hancur, sebagian kulitnya mengelupas dan matanya membelalak ke arah Eka. Sosok itu hanya berdiri, tidak bergerak, tapi keberadaannya cukup membuat Eka kehilangan suara. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Kakinya lemas, ia hanya bisa bergeser mundur perlahan di sisi ranjang. Sosok itu masih menatapnya, matanya merah. Bau busuknya semakin kuat. Lalu sosok itu menghilang seketika. Eka menjerit dalam hati, tubuhnya gemetar. Peluh dingin mengalir di punggung, tapi tak ada yang datang menenangkannya. Tak ada yang tahu. Ia duduk membatu di tepi ranjang hingga fajar datang. Matanya tak bisa terpejam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah besar itu tidak benar-benar miliknya. Eka tidak benar-benar tidur semalam. Matanya terjaga, tubuhnya tetap membeku di sisi ranjang. Sampai sinar matahari mulai menembus celah korden. Rudi bangun seperti biasa, mandi, sarapan, lalu berangkat kerja. Tanpa menyadari apapun, 2 anak mereka juga pergi sekolah tanpa memperhatikan wajah ibunya yang tampak letih dan lesu. Eka hanya duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan daster dari semalam. Tangannya dingin, matanya merah. Setiap kali menatap pojok ruangan, bayangan dari malam sebelumnya seperti masih tertinggal. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi karena lelah. Tapi rasa takut yang mengendap di dadanya tidak ikut hilang. Siang hari, Eka memaksakan diri untuk keluar rumah. Ia berdandan seadanya,
menyetir mobil sendiri dan pergi ke pertemuan arisan di rumah salah satu temannya di kampung sebelah. Di sana ia bisa tertawa walau sedikit dipaksakan. Ia tetap menjadi Eka yang biasa, berbicara keras, menyindir halus, dan memamerkan barang-barang bermerek yang ia kenakan. Tapi sorot matanya kosong. Ia sering melirik ke jendela, memastikan tidak ada apa-apa atau tidak ada bayangan asing di luar. Saat pulang pun ia memilih menyetir sendiri, meski biasanya minta ditemani sopir pribadi. Perjalanan pulang melewati jalan sepi. Waktu sudah mendekati maghrib. Jalanan basah sisa gerimis sore tadi. Mobil melaju pelan, melintasi tikungan kecil di dekat kebun pisang. Tiba-tiba dari sebelah kiri, Eka melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok tinggi berbalut kain putih berdiri tegak tanpa bergerak. Kepalanya tertunduk seperti melihat ke tanah. Kainnya kusut dan kotor, sebagian melambai tertiup angin. Eka mengerem mendadak. Ban mobil berdecit, sosok itu tidak bergeming. Saat Eka menyalakan lampu jauh, kepala sosok itu terangkat perlahan. Wajahnya hancur, kulit hitam mengelupas, matanya terbuka lebar, membelalak lurus ke arah Eka. "Ya Allah!" teriak Eka, tangannya panik memutar setir. Mobil oleng ke kiri, menabrak pohon di pinggir jalan. Suara benturan keras terdengar, disusul dentuman kap depan yang penyok parah. Orang-orang baru menemukan Eka keesokan paginya. Ia tak sadarkan diri, tergeletak di kursi kemudi, dengan kepala bersandar di jendela. Seorang pengendara motor yang melintas memanggil warga dan membawanya ke rumah sakit. Ketika sadar di ruang rawat inap, Eka hanya bisa menggerakkan tangannya. Kakinya terasa berat. Ia mencoba mengangkatnya, tapi tak bisa. "Mas, kakiku kenapa, Mas?" bisiknya saat Rudi datang menjenguk. Rudi hanya menatapnya ragu. "Jawab, Mas, kenapa kaki aku?" Suaranya mulai gemetar. "Kata dokter, kamu alami benturan keras di tulang belakang. Sementara belum bisa jalan," jawab Rudi pelan. Eka terdiam, bibirnya bergetar, matanya membelalak, nafasnya tersengal-sengal. Ia menangis, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Beberapa jam kemudian, dokter datang mengecek kondisinya. Saat membuka selimut untuk memeriksa kulit kakinya, perawat memperhatikan sesuatu. "Dok, ini kenapa kulitnya merah-merah ya?" tanya perawat. Dokter menunduk melihat bagian betis dan punggung kaki. Muncul bintik-bintik merah yang menyebar cepat. Saat disentuh, Eka langsung meringis kesakitan. "Perih, gatal," katanya sambil mencoba menggaruknya. Tapi Rudi menahan tangannya. Wajah Eka mulai menunjukkan tanda-tanda bengkak. Malam itu ia kesulitan tidur. Bau busuk samar mulai muncul dari bintik-bintik merah di kakinya. Seolah ada sesuatu yang membusuk dari dalam. Rudi menghubungi dokter lagi, meminta penanganan tambahan. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada infeksi bakteri. Tak ada luka terbuka, tak ada reaksi alergi. Ini aneh. Tidak ada sebab medis yang jelas. Tapi kami akan coba tangani gejalanya dulu. Eka hanya bisa berbaring. Ia merasa tubuhnya makin berat. Setiap malam bau busuk itu semakin kuat. Bahkan masker medis pun tak sepenuhnya menahan baunya. Puncaknya setelah di malam ketiga, saat lampu kamar rumah sakit sudah diredupkan, dan Rudi tertidur di kursi samping. Eka membuka matanya pelan. Bau busuk makin menyengat. Ia mengeliat gelisah, kepalanya menoleh ke jendela. Di luar sana, sosok pocong berdiri. Kain putihnya lepek oleh noda tanah. Wajahnya hancur dan basah oleh darah. Matanya tidak berkedip. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan, tapi suaranya jelas. Suara seperti kain basah diseret-seret. Pocong itu menempelkan wajahnya ke kaca, menatap Eka dari luar. Eka tak bisa berteriak, bibirnya kaku.
Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Sosok itu sudah tidak ada, tapi bau busuknya tidak hilang. Tangannya mulai gemetar. Ia menoleh ke arah kaki. Bintik merah di kulitnya bergerak seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaan. Eka menangis pelan, menahan sakit dan takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu apa yang sedang menimpanya, tapi tubuhnya tahu ini bukan hanya soal kecelakaan. Ada sesuatu yang mengikutinya dan belum mau pergi. Malam keempat di rumah sakit menjadi titik batas bagi Eka. Tubuhnya terasa lumpuh, bukan hanya karena fisik yang tak bisa digerakkan, tapi juga karena ketakutan yang terus menekan dadanya. Bau busuk itu tidak pergi. Semakin malam semakin menusuk. Rudi berusaha menenangkan istrinya, tapi tak bisa menjelaskan dari mana asal bau itu. Dokter sudah memeriksa ulang, tapi tetap tidak ada hasil pasti. Pukul 2 dini hari, hujan turun pelan. Rudi tertidur di sofa kecil di samping ranjang. Lampu utama dipadamkan, hanya lampu pojok menyala remang-remang. Eka berbaring dengan mata terbuka. Pandangannya menatap ke langit-langit, tapi pikirannya terus melayang. Tiba-tiba udara di ruangan berubah. Hawa dingin datang tanpa suara. Tirai jendela bergoyang pelan, padahal semua jendela tertutup rapat. Nafas Eka tercekat, dadanya terasa berat. Di luar jendela muncul suara gesekan, seperti kain diseret di lantai keramik. Suara itu mendekat perlahan. Eka menoleh pelan ke arah jendela. Di balik kaca yang berkabut, sesosok pocong berdiri diam. Kepalanya miring ke kanan, wajahnya rusak, kulitnya hitam dan melepuh. Wajahnya gosong, menatap lurus ke dalam. Pocong itu menempelkan wajahnya ke kaca. Keningnya membekas di permukaan jendela yang dingin. Lalu perlahan ia bergerak ke samping, menghilang dari pandangan. Eka tidak bisa berteriak, tubuhnya membeku, suara detak jantungnya begitu keras di telinga. Tangannya gemetar, mencoba menjangkau panggilan darurat di sisi ranjang, tapi tak sampai. Tak lama terdengar suara dari balik pintu kamar. Bukan suara langkah kaki, tapi suara nafas berat, panjang dan dalam. Seperti seseorang berdiri tepat di luar kamar, mengatur nafasnya sebelum masuk. Pintu kamar berderit perlahan sendiri. Tidak ada yang membuka. Ruangan itu kini terbuka ke lorong gelap. Tak ada perawat, tak ada cahaya dari luar. Dari celah pintu, sesuatu melangkah masuk. Sosok pocong itu muncul lagi. Kainnya basah, bagian bawahnya sobek, seperti habis diseret di tanah. Ia tidak melompat, tidak bergerak cepat. Ia hanya berdiri menatap Eka dari ujung kaki ranjang. Wajahnya kini lebih jelas. Lubang hidungnya membusuk, bibirnya pecah-pecah, dan dari bagian lehernya menetes cairan hitam yang mengenai kain pembungkusnya. Kepalanya goyah seperti digantung dengan tali rapuh. Eka menatap dengan mata membelalak, mulutnya terbuka tapi tidak bisa bersuara. Pocong itu maju selangkah. Suara kain menyeret lantai terdengar jelas. Selangkah lagi tubuhnya kini berada di samping ranjang. Wajahnya perlahan menunduk menatap Eka dari jarak sangat dekat. Jangan, bisik Eka akhirnya. Suaranya kecil, pecah, tapi pocong itu hanya menatap. Mata yang kosong itu seperti menyerap semua harapan yang tersisa dalam tubuh Eka. Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Rudi terbangun kaget. "Bu, ada apa, Bu?" katanya sambil bangkit dari sofa. Eka hanya menatap langit-langit, tubuhnya kaku. Keringat mengucur deras di pelipisnya. Rudi langsung menyalakan lampu dan mendekat. "Kenapa? Mimpi buruk?" Eka tidak menjawab.
matanya kosong. Di bawah selimut, kaki mulai gemetar. Rudy mengambil air minum dan menyodorkannya. Eka meneguknya pelan, tapi tangannya tetap gemetar. Setelah beberapa saat, baru ia bisa berkata lirih. Aku lihat dia lagi. Siapa dia? Ya, yang kemarin berdiri di jendela. Rudy tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di sisi ranjang, menenangkan istrinya. Tapi malam itu Rudy tidak tidur lagi. Ia duduk di kursi, menatap ke jendela dengan mata waspada. Pagi harinya wajah Eka tampak lebih pucat. Kulit di bawah matanya mulai menghitam. Dokter datang dan memberikan suntikan penenang ringan. Tapi saat menyentuh tangan Eka, dokter mengerutkan kening. Suhu tubuhnya turun, tapi dia tidak menggigil. Gumamnya. Mereka tidak tahu bahwa tubuh Eka mulai bereaksi terhadap sesuatu yang bukan dari dunia ini. Siangnya Rudy meminta izin pulang sebentar untuk mengambil pakaian ganti. Eka mengangguk pelan. Ia pikir di siang hari semuanya akan lebih tenang. Tapi begitu Rudy keluar dan pintu tertutup, suasana ruangan berubah lagi. Tirai jendela menutup sendiri perlahan. Suara detik jam dinding terdengar lebih keras, dan dari bawah ranjang terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang menarik nafas sangat panjang dan berat. Eka memejamkan mata, tapi di balik kelopak itu, bayangan pocong itu tetap muncul. Kali ini lebih dekat dan lebih nyata. Sore itu Rudy kembali ke rumah sakit dengan raut wajah cemas. Dua tetangganya ikut menemaninya membawa bungkusan makanan dan pakaian bersih. Namun yang paling penting dibawanya bukan makanan atau pakaian, melainkan seseorang yang selama ini dikenal sebagai orang yang sering diminta tolong oleh warga untuk masalah-masalah yang tak bisa dijelaskan secara medis. Ustadz Robi, seorang pria parubaya yang sederhana tapi dihormati karena ketenangannya dan pengetahuannya soal pengobatan spiritual. Begitu tiba di kamar rawat, Ustadz Robi langsung merasa sesuatu yang aneh. Hawa ruangan berbeda, meski AC menyala, udara terasa berat. Langit di luar gelap lebih cepat dari biasanya, dan tirai jendela bergerak seperti ada yang menarik. Eka masih terbaring di ranjang. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Ia melirik Ustadz Robi tanpa suara, seperti ingin berkata, tapi takut mulutnya membuka luka yang tak terlihat. Ustadz Rudy duduk di samping ranjang. Saya sudah nggak tahu harus kemana lagi, Ustadz. Istri saya tiap malam teriak-teriak ketakutan. Bau busuk terus muncul, bintik merah di kakinya makin parah. Dokter bilang tidak ada sebab yang jelas. Ustadz Robi menatap Eka, lalu duduk di kursi dekat ranjang, meletakkan tas kecil yang ia bawa dan membuka isinya. Sebotol air putih, daun kelor yang sudah dikeringkan, dan sebungkus garam kasar. Ibu Eka, ucap Ustadz pelan, apakah selama ini pernah merasa ada sesuatu yang mengikuti? Eka mengangguk pelan, nafasnya berat, suaranya hampir tak terdengar. Dia datang waktu malam, berdiri di pojok kamar, wajahnya rusak. Saya nggak tahu dia siapa. Insya Allah saya akan bantu semampu saya, kata Ustadz Robi. Tapi saya perlu tahu, apakah ibu pernah menyakiti orang lain secara lisan atau perbuatan? Eka terdiam lama, pandangannya jatuh pada selimut yang menutupi tubuhnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Rudy menunduk, tangannya menggenggam jemari istrinya yang lemah. Saya pernah menyombongkan diri, menghina orang. Saya pikir itu cuma omongan biasa. Gumam Eka pelan. Ustadz Robi tidak menegur, hanya mengangguk. Mulai menyiapkan air garam dan merendam daun kelor ke dalam baskom.
Lalu ia berdiri, membuka Al-Quran kecil dari sakunya, dan mulai membaca pelan. Suara doa mengalun rendah. Ustadz Robi berdiri di dekat kepala Eka. Sementara Rudi berdiri di sisi lain, memegang pundak istrinya. Beberapa menit pertama terasa biasa, tapi ketika ayat-ayat ruqyah mulai dibaca lebih keras, tubuh Eka mulai bergerak. Kakinya menendang pelan, tangannya mencengkram spray. "Pak, panas!" Suara Eka berubah, raut wajahnya menegang, matanya terbuka lebar, tapi pupilnya membesar, tidak wajar. Ustadz Robi tetap membaca, tangannya menyentuh dahi Eka, sambil sesekali menyentuhkan air ruqyah ke pelipisnya. "Aku tidak mau keluar." Suara itu terdengar dari mulut Eka, tapi bukan suaranya, lebih berat. Rudi tertegun, ia belum pernah mendengar istrinya bersuara seperti itu. "Siapa kau?" tanya Ustadz Robi, tetap tenang. "Aku disuruh tinggal, membuatnya menderita." "Siapa yang menyuruhmu?" Sosok di dalam tubuh Eka hanya tertawa, suara tawa yang tidak wajar, panjang dan berat. "Dia pantas menerima semua ini. Dia yang menanam. Aku hanya menjalankan." Ustadz Robi menatap Rudi sekilas, lalu kembali membaca ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan kini lebih tegas, lebih cepat. Tangan kanannya memercikan air ruqyah ke tubuh Eka. Tubuh itu mengeliat hebat, berusaha bangkit, tapi tertahan. "Pergi kamu, keluar dari tubuhnya. Ini bukan tempatmu," bentak Ustadz Robi. Suara jeritan terdengar, mulut Eka terbuka lebar, matanya melotot, lalu dari ubun-ubunnya muncul asap tipis berwarna putih keabuan. Bau busuk menguar dari dalam selimut. Rudi menutup hidungnya. Eka menjerit keras 1 kali, lalu tubuhnya terjatuh ke samping, lemas. Beberapa detik tak ada suara. Ustadz Robi berhenti membaca. Ia mengambil air mineral yang sudah dibacakan doa, lalu menyodorkannya pada Eka. Perlahan Eka meminum dengan tangan gemetar. "Pak Rudi, tolong dibersihkan," ujar Ustadz Robi sambil menunjuk nanah yang mulai keluar dari bintik-bintik di kaki Eka. Rudi mengangguk, mengambil kain bersih dari tas dan mulai membersihkan satu persatu. Bau anyir dan amis begitu tajam. Eka mulai menangis. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Raut wajahnya kembali seperti semula meski tubuhnya masih lemas. "Alhamdulillah, yang menampung sudah keluar," kata Ustadz Robi pelan. "Tapi ibu harus ingat, maafkan yang sudah pernah disakiti dan minta maaf pada yang layak dimaafkan. Jangan simpan sombong di hati." Eka mengangguk, suaranya serak. Saya mau berubah. Saya mau minta maaf, Ustadz." Hujan turun di luar jendela, tapi di dalam kamar itu hanya suara isak tangis yang terdengar. Bukan dari rasa sakit, tapi dari rasa takut yang akhirnya berubah menjadi penyesalan. Pagi itu udara di desa lebih sejuk dari biasanya. Hujan semalam menyisakan embun di daun-daun pisang yang tumbuh liar di halaman rumah warga. Jalanan becek, tapi langit cerah, memberi kesan segar. Meski bekas-bekas teror malam sebelumnya masih membekas di benak Eka. Ia sudah pulang dari rumah sakit semalam. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi tak ada lagi gangguan gaib yang muncul setelah ruqyah. Meski luka di kakinya masih basah dan jalannya terseok, tekad di hati Eka lebih kuat dari rasa sakit yang ia rasakan. Rudi membantu istrinya duduk di bangku depan rumah. Ia menatap istrinya yang hanya diam sambil menunduk. "Jangan dipaksakan kalau belum kuat, Bu," kata Rudi pelan. Eka menggeleng. Saya sudah terlalu lama membiarkan kesombongan bikin saya buta, Mas," jawabnya lirih. Setelah sarapan, Eka dibantu Rudi berdiri. Ia mengenakan mukena putih, kainnya bersih, rapi, dan wangi. Bukan untuk sholat,
tapi untuk menggambarkan ketulusan niat yang ia bawa. Tujuannya pagi itu hanya satu, rumah Maya. Maya sedang menata dagangan cireng di gerobaknya. Berhenti sejenak ketika mendengar langkah pelan Eka muncul di ujung jalan. Risma yang sedang membantu Maya menggoreng di dapur kecil langsung diam. Maya sendiri sempat berhenti menaruh saus. Langkah Eka makin dekat, nafasnya berat, tapi matanya tidak menunduk. Rudi tetap menggendeng tangannya, memastikan istrinya tidak jatuh. Saat Eka berdiri hanya 2 meter di hadapan Maya, tak ada yang bicara. Hanya suara minyak menggoreng yang terdengar dari belakang. Beberapa tetangga mulai mendekat, penasaran dengan pemandangan langka itu. Eka menarik nafas, menahan air mata yang sudah menggantung. Maya, suaranya gemetar. Saya datang untuk minta maaf. Maya menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya dingin, tapi matanya menyorotkan keheranan. Saya selama ini sudah bersikap sombong. Saya sering merendahkan kamu, menghina kamu. Bahkan waktu saya menyiram cireng kamu dengan air comberan, saya merasa bangga. Sekarang semua itu kembali ke saya. Beberapa warga yang menyaksikan mulai mengangguk-angguk pelan. Beberapa terlihat terkejut, tak menyangka Eka bisa merendahkan dirinya seperti itu. Eka melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Saya diganggu, saya lumpuh. Saya lihat sendiri wujud makhluk yang dikirim ke saya. Saya tahu itu akibat dari mulut saya sendiri. Maya masih diam. Saya tidak minta semua kembali seperti dulu. Saya hanya ingin kamu tahu, saya sadar dan saya minta maaf. Eka menunduk, air matanya jatuh satu-satu. Tangannya yang lemah gemetar mencoba menggapai tangan Maya. Beberapa detik kemudian, Maya mulai melangkah maju. Ia menatap wajah Eka yang penuh rasa malu dan tulus. Aku bukan orang sempurna, Bu Eka. Tapi aku tahu rasanya dihina, direndahkan, apalagi kalau hidup sendiri. Maya menatap Risma sekilas lalu kembali ke Eka. Kalau Bu Eka memang ingin berubah, saya maafkan. Tapi saya harap semua ini bukan hanya karena ketakutan. Eka mengangguk cepat. Saya akan berubah, saya janji. Maya mengulurkan tangan. Eka langsung menyambutnya dan mencium punggung tangan Maya. Tangisannya pecah, tapi kali ini bukan karena takut. Tangis itu penuh rasa lega. Warga yang menonton ikut terdiam. Semuanya hening, tapi terasa lebih ringan. Seperti beban lama yang akhirnya runtuh. Beberapa saat kemudian, Maya mengajak Eka duduk di bangku. Risma diam-diam menghapus air mata di ujung matanya. Bu, mau teh hangat dulu? Tanya Risma. Eka mengangguk. Terima kasih. Siang itu untuk pertama kalinya, gerobak cireng Maya ramai, bukan karena rasa cirengnya, tapi karena kedamaian yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun diusik kesombongan dan dendam yang dipelihara. Namun di sudut hati Maya, rasa bersalah kecil mulai tumbuh. Ia belum bisa bicara pada siapapun tentang apa yang pernah ia lakukan malam itu bersama Mbah Darmo. Dan meski Eka telah sembuh, bayangan wajah busuk berbalut kain kafan itu masih terkadang muncul dalam tidurnya. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatnya terjaga dengan keringat dingin. Bulan berlalu sejak Eka datang ke rumah Maya dan meminta maaf. Desa mulai kembali tenang. Kehidupan berjalan seperti biasa. Gerobak cireng Maya kini selalu habis sebelum zuhur. Warga yang dulu hanya melirik, kini tak ragu membeli. Bahkan duduk di bangku depan warung kecil Maya untuk berbincang. Risma masih setia membantu dan seringkali terlihat ikut tertawa saat melayani pembeli. Eka menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi bersolek berlebihan atau memamerkan barang-barang mahalnya. Ia lebih sering terlihat memakai gamis polos dan sandal jepit, menyapa tetangga yang dulu ia lewati tanpa kata.
Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, luka di kakinya mengering tapi meninggalkan bekas. Namun luka yang paling dalam ada di hatinya. Ia masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Tapi kini ia tak panik. Ia akan duduk di sajadah, mengaji pelan hingga fajar menjelang. Rudi yang semula ragu pada perubahan istrinya, kini pelan-pelan kembali dekat. Mereka mulai sholat berjamaah, makan bersama, dan tidak lagi hidup dalam diam. Maya sendiri menyimpan satu beban yang belum ia lepaskan. Setiap malam setelah menutup gerobaknya, ia duduk di ruang tamu kecil, menatap sudut dinding tempat ia dulu menyembunyikan foto Eka yang diserahkan ke Mbah Darmo. Benda itu sudah ia bakar, tapi bayangan malam ketika ia menanam puhul di kuburan itu masih jelas. Sosok putih yang memboncengnya, bau busuk dari makam, semua itu bukan mimpi. Maya belum pernah kembali ke rumah Mbah Darmo. Dukun tua itu juga tidak pernah muncul lagi. Menurut Risma, Mbah Darmo sedang sakit parah dan tidak bisa bicara. Namun malam itu Maya bermimpi. Ia berada di pemakaman tempat ia menanam puhul. Langit mendung, tanah becek. Di antara nisan tua terlihat sosok pocong berdiri tak bergerak. Wajahnya membusuk dengan bagian mata bolong menghitam. Tapi kali ini pocong itu tidak menakutkan Maya. Ia hanya berdiri di kejauhan, tak menghampiri, tak menghilang. Seolah hanya ingin memperlihatkan bahwa ia belum benar-benar bebas. Maya terbangun dengan keringat dingin. Ia duduk lama di ranjang, memeluk lutut, memandang jendela yang berembun. Ia tahu tidak semua dosa bisa ditebus dengan tawa atau uang. Tapi ia juga tahu hidup harus terus berjalan. Yang penting sekarang adalah tidak mengulanginya lagi. Pagi harinya Maya mendatangi musola kecil di ujung gang. Ia meletakkan amplop berisi uang di kotak amal, lalu duduk diam di teras, menunggu azan berkumandang. Beberapa anak kecil lewat, menegur dan melambaikan tangan. Maya tersenyum. Di ujung jalan, Eka sedang menyiram tanaman. Melihat Maya, ia tersenyum, lalu kembali menyiram. Tak ada dendam, tak ada kepura-puraan. Hanya dua perempuan yang pernah saling menyakiti, kini sama-sama berusaha menebusnya dengan cara masing-masing. Dan di tanah pemakaman makam tua yang dulu menjadi tempat ditanamnya kebencian, ini tertutup rumput liar. Tak ada yang berani mendekat, tapi tak ada lagi yang diganggu. Seolah semua sudah dituntaskan. Hanya langit yang tahu siapa sebenarnya yang paling terluka. Tapi bagi Maya, Eka, dan mereka yang hidup di desa itu, yang penting semuanya telah selesai. Dan itulah akhir dari cerita ini. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.